Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Gunung Pangrango 3019 mdpl adalah gunung tertinggi ke-24 di Indonesia, ke-11 di Pulau Jawa, dan kedua di Jawa Barat. Salah satu gunung populer karena berada di dekat area Jabodetabek dan berdempetan dengan kembarannya yaitu Gunung Gede. Selain itu, juga karena di puncaknya terdapat padang rumput indah dan luas yang dipenuhi edelweiss dan dialiri mata air, yaitu Lembah Mandalawangi. Bagaimana cara daftar pendakian, naik apa saja untuk sampai ke base camp, dan bagaimana jalur pendakiannya, mari simak di konten kali ini. Mulai dari bagian 1, pendaftaran. Karena ada di Taman Nasional yang sama dengan Gunung Gede, jadi cara pendaftaran pendakian online lengkap bisa lihat di konten sebelumnya di link atas atau di deskripsi bawah. Untuk konten ini hanya dijelaskan yang berbeda dan yang melengkapi dari konten Gunung Gede tadi. Seperti tujuan, pilih Gunung Pangrango. Untuk pintu masuk, pilih Cibodas, karena pilihan yang lain harus lewat puncak Gunung Gede dulu. Dan pintu keluar bebas, bisa lintas jalur lewat Gunung Gede atau ke Cibodas lagi. Scroll ke bawah, input anggota tim. Klik tulis di sini dan ketik nomor anggota yang sudah dibuat di konten Gunung Gede tadi. Setelah nomor anggota diketik, jika benar maka otomatis nama anggota akan muncul. Ketik semua dari ketua sampai anggota tim yang terakhir. Scroll ke bawah dan klik simpan. Dapat sandi pendakian dan tagihan biaya pendaftaran. 5 orang masing-masing 34.000, total 170.000. Langsung transfer dengan ATM atau internet banking, pilih satu dari 4 nomor dan klik di sini untuk panduan. Ada BSI Mobilenet, teller kantor cabang BSI, ATM BSI, dan ATM mobile banking bank lain. Setelah transfer, scroll ke bawah dan klik selesai. Kembali ke halaman awal, klik login di kanan atas dan masukkan nomor sandi pendakian. Lalu klik OK. Mendapatkan konfirmasi pendaftaran berhasil, tinggal mengurus simaksi di lokasi. Scroll ke bawah dan klik bukti daftar. Ada info anggota di bawah 17 tahun harus pakai surat izin orang tua dengan materai. Scroll ke bawah, terdapat bukti pendaftaran yang harus dibawa untuk urus simaksi. Bisa di print atau cukup klik download. Lanjut bagian 2, perjalanan. Setelah daftar, siapkan alat dan bekal untuk pendakian 2 hari 1 malam dan packing ke carrier. Dan langsung menuju ke base camp Cibodas pendakian Gunung Pangrango, yang bisa dijangkau dengan beberapa alternatif. Dari Jakarta bisa naik bis Marita langsung dari Kampung Rambutan, lanjut angkot ke Cibodas, dan untuk lebih lengkapnya bisa nonton konten di link atas atau di deskripsi. Dari stasiun Bogor bisa naik angkot Sukasari, lanjut angkot Cisarua, angkot Cipanas, dan angkot Cibodas. Untuk lebih lengkapnya bisa nonton konten di link atas atau di deskripsi. Dari stasiun Bogor bisa juga naik bis kita Ciawi, lanjut angkot Cisarua, angkot Cipanas, dan angkot Cibodas. Untuk lebih lengkapnya bisa nonton konten di link atas atau di deskripsi. Dan jika tidak mau repot, dari stasiun Bogor bisa juga naik taksi online langsung sampai ke base camp Gunung Gede Pangrango. Untuk lebih lengkapnya bisa nonton konten di link atas atau di deskripsi. Karena semua alternatif transportasi tadi sudah pernah dicoba, jadi kali ini akan dicoba transportasi baru, yaitu travel gunung dengan nama Trabas. Cara ordernya cukup mudah, tinggal WhatsApp ke nomor yang ada di deskripsi, sebutkan base camp tujuan, jam, tanggal, lokasi penjemputan, dan jumlah orang. Untuk Gunung Gede Pangrango, 7 orang masing-masing 220.000, total jadi 1.540. Dan jika kurang dari 7 orang, tetap bayar penuh satu mobil dan bayar DP 500.000. Sehari sebelum berangkat, akan diberi nomor HP driver yang ditugaskan. Langsung janjian dan share log lokasi jemput dan bisa dijemput langsung di depan rumah. Carrier tidak ditaruh di atap mobil karena cuma berlima, jadi masih muat di bagasi belakang. Dan langsung naik ke mobil dan berjalan ke base camp Cibodas. Rute jalan dari kota Bogor ke base camp Cibodas sejauh 45 km selama 1 jam 20 menit. Dari Jalan Pajajaran Bogor, masuk tol Jagorawi, lanjut ke Jalan Raya Puncak, belok ke Jalan Kebun Raya, dan sampai di kawasan Cibodas. Berangkat dari kota asal masing-masing, sebagai contoh kota Bogor, menyusuri Jalan Pajajaran. Melewati Tugu Kujang. Belok ke Jalan Akses Tol. Menuju Tol Jagorawi. Melewati gerbang tol Bogor dan masuk jalan ke arah Ciawi.
berkelok ke kanan menuju Jalan Tol Ciawi, dan berjalan menuju Gerbang Tol Ciawi, biaya tol di luar tarif sewa mobil. Siapkan kartu e-tol, saldo minimal 7.000, serahkan ke driver untuk bayar tol dan ambil lagi. Keluar tol Jagorawi di exit tol Gadok. Masuk Jalan Raya Puncak dan melewati Simpang Gadok Ciawi. Simpang Megamendung. Simpang Taman Safari. Rest area Kebun Teh Puncak. Masjid At-Ta'awun. Warung-warung masih terang jam 4 pagi. Area kuliner Warpat. Area Puncak Pas. Area Cimacan. Dan belok kanan ke Jalan Kebun Raya Cibodas. Lanjut berjalan menanjak menuju area wisata Cibodas. Melewati gerbang masuk. Biaya retribusi masuk di luar tarif sewa mobil. Bayar retribusi 65.000. 5 orang kali 12.000 per orang, driver tidak dihitung, dan 5.000 per mobil. Dan sampai di basecamp Cibodas, bebas pilih berhenti di lokasi basecamp manapun. Langsung turun mobil dan siapkan uang untuk pelunasan. Serahkan uang pelunasan 1.040.000 ke driver, tidak ada kwitansi tapi alhamdulillah amanah. 1.040.000 ya? Dan turunkan carrier dari bagasi belakang. Untuk perjalanan pulang, driver akan menunggu di basecamp yang telah disepakati, maksimal jam 8 malam esok harinya. Dan kami turun sampai basecamp jam 9, terlambat 1 jam, jadi kena denda 50.000 per jam. Kembali masukkan carrier yang basah kena hujan deras ke bagasi belakang. Dan berjalan pulang dengan rute yang sama seperti berangkat, tapi urutannya dibalik. Menerobos macet arus balik lebaran puncak dan sampai di depan rumah lagi. Iya, sekian saja konten kali ini. Semoga, woi, kok udah closing? Belum kelar. Oh iya, kita lanjut. Selanjutnya bagian 3, persiapan. Karena kantor Simaksi belum buka, jadi istirahat dan sarapan di basecamp yang ada di sekitar. Untuk contoh ini, mampir di basecamp Pak Barnas, yang cukup lengkap fasilitasnya. Ada penyewaan alat outdoor dan toko bekal pendakian. Bangku lesehan luar yang bisa digunakan makan, ngopi, duduk-duduk, dan menaruh carrier. Ada juga ruang istirahat di lantai 2 yang bisa digunakan untuk tidur dan lebih hangat. Meja kursi makan yang panjang dan ada toilet juga di belakang. Jual aneka minuman panas dan dingin. Kalau beli makan, dapat teh tawar panas gratis. Jual nasi aneka lauk. Harga nasi 1 lauk 15.000, tambah lauk 1 5.000, ayam goreng 10.000. Sistem prasmanan, ambil nasi dan lauk sendiri lalu dihitung. Bisa juga dibungkus untuk bekal. Nasinya pulen dan lauknya gurih, Masya Allah. Jadi bungkus juga buat makan di jalur dan di camp. Lalu santai duduk di lesehan luar sambil seruput teh hangat. Mantap. Nunggu Simaksi buka jam 6. Rute jalan dari basecamp ke kantor Simaksi sejauh 677 meter selama 19 menit. Dari basecamp berjalan ke kantor Taman Nasional, melewati pintu kebun raya, gerbang pendakian, dan sampai di kantor Simaksi. Setelah jam 6, langsung berjalan dari komplek basecamp menuju ke kantor Simaksi. Basecamp Pak Barnas posisinya sudah di dalam, jadi jalannya tidak terlalu jauh. Tinggal lurus ke ujung jalan, belok kanan dan langsung kiri sampai di kantor Taman Nasional. Lanjut berjalan lurus ke pintu keluar Kebun Raya Cibodas dan belok kanan di percabangan. Melewati parit dengan aliran air yang cukup deras. Banyak trail runner juga di jalur ini. Terus lurus melewati pos dan portal, jika ditutup masuk lewat sampingnya. Percabangan jalan, jangan ke kanan jalan mobil berportal, tapi ke kiri jalan setapak pendaki. Melewati bagian samping Kebun Raya Cibodas, bisa mengintip ke dalam. Terus berjalan lurus mengikuti arah jalan setapak dengan pemandangan bukit. Masya Allah. Di ujung jalan tepi parit yang deras aliran airnya, belok kiri menyeberang jembatan. Bisa lihat papan arah yang banyak ini dan berfoto di tulisan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Lanjut ke jalan samping tulisan dengan jalur tangga batu mulai masuk pintu rimba. Dan sampai di komplek kantor Simaksi, berupa rumah-rumah kecil di antara pepohonan. Isinya kantor Curug Ciberem, toilet bayar 2.000, warung jual materai, dan kantor Simaksi. Langsung masuk ke dalam kantor pengurusan Simaksi. Ambil dan isi 2 formulir wajib dan 1 opsional yang ada di meja tengah ruangan. Pertama, formulir daftar barang bawaan.
diisi identitas tim pendakian dan barang bawaan yang menghasilkan sampah. Ada klausul jika sampah hilang akan di-blacklist dan ditandatangani oleh ketua tim dan petugas yang berjaga. Kedua, surat pernyataan pendakian. Diisi identitas tim. Ada klausul bawa alat, waktu, pertolongan pendakian, dan kartu identitas. Ditandatangani ketua tim di atas meterai 10.000 yang beli lagi di warung samping kantor Simaksi. Ketiga, surat pernyataan orang tua. Bisa untuk contoh ketik di rumah jika orang tua tidak ikut mendaki. Tanda tangan di materai juga. Surat pernyataan orang tua ini hanya untuk pendaki berumur kurang dari 17 tahun yang belum punya kartu identitas. Lalu cek isi tas, sampling saja tidak dibongkar seperti merbabu, pulangnya juga tidak dicek lagi. Lalu cek kesehatan di sudut ruangan dengan bayar lagi biaya 25.000 per orang. Dan serahkan barcode booking, semua formulir, dan hasil tes kesehatan ke meja Simaksi. Petugas akan memverifikasi semua dokumen dengan data di komputer dan mencetak Simaksi. Dan setelah dapat Simaksi, bisa langsung masuk ke jalur pendakian di samping kantor ini. Dan yang terakhir, bagian 4, pendakian. Untuk panduan pendakian, kita pakai peta pendakian resmi Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Bisa cari di Google. Peta ini cukup lengkap, menjelaskan 3 jalur pendakian resmi yaitu Cibodas, Putri, dan Sela Bintana. Ada info tambahan, petunjuk penggunaan peta seperti skala, arah utara, koordinat, dan kontur. Penjelasan 10 sumber air yang ada di 3 jalur pendakian, 7 percabangan jalur dan 3 jalur berbahaya, fasilitas yang ada di jalur pendakian seperti papan arah, patok HM, shelter, dan lain-lain, legenda penjelasan gambar dan bentuk di dalam peta, profil 2 campground besar, dan grafis jarak dengan kenaikan elevasi di 3 jalur pendakian. Pendakian Gunung Pangrango via Cibodas menempuh jarak 8 km dan naik 1.600 mdpl, estimasi selama 9 jam. Terdiri dari 8 pos, 2 puncak, 5 mata air, dan 3 camping ground. Mayoritas area hutan tertutup dengan jalan tanah berbatu. Dan kita gunakan lagi pengukur kecuraman versi channel ini ya, meter horizontal dibagi mdpl vertikal, seperti konten sebelumnya. Tabel tadi hanya pendapat tingkat kecuraman jalur versi channel ini ya, yang dipakai sejak konten Sindoro. Link di atas atau di deskripsi. Ya, buat seru-seruan aja. Dan ternyata enak juga buat bikin perbandingan dengan gunung lain, seperti Merbabu. Link di atas atau di deskripsi. Dan kita masuk ke jalur pendakian. Pendakian dari kantor Simaksi yang di peta namanya Gerbang Mandalawangi 1363 mdpl ke pos 1 Tarentong 1450 mdpl. Sejauh 625 meter dan naik 88 mdpl. Jika dibagi hasilnya 7,1. Jalurnya masuk kategori agak curam. Estimasi selama 1/4 jam. Dengan jalan berbatu tertata di kawasan hutan tertutup. Pendakian dimulai dengan berdoa dan yel-yel. Pangrango, ade. Masuk jalur pendakian di samping kantor Simaksi. Menyusuri jalan batu yang tertata rapi untuk mengakomodir wisata ke curug juga. Terdapat patok HM tiap 100 meter. Kawasan berupa hutan lebat tertutup, cahaya matahari hanya masuk di sela-sela pepohonan. Ada papan info flora dan fauna. Jalur naik elevasinya perlahan, masih banyak jalan landai dan sesekali menaiki anak tangga. Setelah bertemu papan pengamatan burung, maka pos 1 sudah dekat. Dan sampai di pos 1 Tarentong, total 20 menit, alhamdulillah lebih lambat 5 menit dari estimasi. Di pos 1 ada shelter dan warung, tidak ada lahan untuk tenda, ambil gambar dulu 2 menit. Menuju ke pos selanjutnya. Dari pos 1 Tarentong 1450 mdpl ke pos 2 Telaga Biru 1569 mdpl, yang ada mata air dan tempat foto Danau Telaga Biru. Sejauh 813 meter, naik 119 mdpl, jika dibagi hasilnya 6,8. Tetap di kategori agak curam, sedikit lebih berat dari sebelumnya. Estimasi selama 1/4 jam, masih dengan jalan batu tertata di kawasan hutan tertutup. Lanjut menuju pos 2, tidak istirahat di pos 1 karena fisik masih segar. Kenaikan elevasi hampir sama, masih banyak landai tapi anak tangga semakin sering. Kawasan juga masih hutan tertutup, bisa terdengar suara jangkrik. Ada papan informasi flora.
Menjelang sampai pos 2, elevasi jalur jadi agak sedikit naik. Dan sampai di pos 2, Telaga Biru. Pos 1 ke pos 2, 34 menit, alhamdulillah lebih lambat lagi, kali ini 19 menit dari estimasi. Area pos 2 ini agak terbuka, dengan lahan yang cukup luas, bisa untuk mendirikan 3 tenda. Ada shelter yang cukup besar dan warung jajanan yang cukup lengkap. Sumber air bisa ambil dari sungai di tepi jalur pendakian. Yang keren di pos 2 ini adalah Telaga Biru, danau dikelilingi pepohonan. Masya Allah. Istirahat dulu 18 menit, mulai sedikit lelah. Sekalian foto-foto dulu. Menuju ke pos selanjutnya. Dari pos 2 Telaga Biru 1569 mdpl ke pos 3 Panyangcangan 1638 mdpl yang ada mata air dan percabangan jalur ke Curug. Sejauh 813 meter dan naik 69 mdpl. Jika dibagi hasilnya 11,8. Turun ke kategori landai, jauh lebih ringan dari sebelumnya. Estimasi selama seperempat jam melewati jembatan beton di atas rawa Gayonggong. Lanjut menuju pos 3 menyusuri sungai kecil yang ada di tepi jalur. Kalau mau ambil air, sebaiknya di sekitar sini, agar dapat lebih bersih daripada di pos 2. Jalur masih batu tertata dan landai, naiknya tipis-tipis, di kawasan hutan tertutup. Ketika tiba di rawa Gayonggong, berubah jadi jembatan beton landai, di atas rawa yang terbuka. Di bawah jembatan bisa terlihat rawa-rawa dengan air yang cukup deras. Yang keren di rawa ini adalah pemandangan Gunung Pangrango. Masya Allah, foto-foto dulu. Di beberapa bagian jembatan, ada ruang landai luas di kiri dan kanannya. Naik tangga dan lanjut ke ujung jembatan. Ada sumber air menjelang akhir jembatan dan mendekati pos 3. Turun jembatan, lanjut sedikit ke jalan batu. Dan sampai di pos 3, Panyangcangan. Pos 2 ke pos 3, 31 menit, alhamdulillah lebih lambat lagi 16 menit dari estimasi. Pos 3 ini percabangan antara jalur pendakian kiri dengan wisata Curug Ciberem kanan. Jalur pendakian yang ada papan peringatan alat keselamatan pendakiannya. Area pos 3 berupa tanah landai terbuka luas karena menampung wisatawan Curug juga. Ada lahan untuk mendirikan tenda cukup kira-kira 3-5 tenda. Shelter yang cukup besar dan warung jajanan yang banyak dan beraneka macam. Kalau di gunung, beli semangka 5.000 sudah biasa. Yang istimewa itu adalah bisa beli telur gulung atau cilok 10 ribuan di jalur pendakian. Belum jalur berat, tapi badan udah mulai lelah. Istirahat jajan dulu 31 menit, isi ulang tenaga. Menuju ke pos selanjutnya. Dari pos 3 Panyangcangan 1638 mdpl ke pos 4 Rawadenok 2 1875 mdpl dan melewati shelter Rawadenok 1. Sejauh 1188 meter, naik 238 mdpl. Jika dibagi hasilnya 5,0. Naik ke kategori agak curam, jauh lebih berat dari sebelumnya. Estimasi selama 1 jam dengan jalan tanah berbatu dan masih di kawasan hutan tertutup. Menuju pos 4, di percabangan belok kiri tetap di jalur pendakian. Dan langsung diingatkan bahwa ini jalur pendakian dengan tanjakan curam. Ambiar dah cilok. Masih jalan berbatu tapi tidak tertata lagi. Jalur berbatu itu licin dan tidak ramah dengkul. Masih setia di kawasan hutan tertutup, tapi di beberapa bagian bisa melihat pemandangan. Beberapa kali bonus landai dan langsung dikasih hadiah utama, tanjakan lumayan curam. Dan melewati shelter Rawadenok 1. Area shelter Rawadenok 1 tidak terlalu luas, jadi lumayan ramai untuk istirahat. Ada shelter yang tidak terlalu besar dan sedikit lahan terbuka di depannya. Hanya lewat, tidak istirahat, kembali ke jalur. Kembali menikmati tanjakan yang lumayan curam dan konstan, jarang sekali bonus landainya. Begitu dapat landai sedikit, langsung dihajar tanjakan lagi. Dan sampai di pos 4 Rawadenok 2, 1 jam 20 menit, alhamdulillah lebih lambat 20 menit dari estimasi. Area pos 4 cukup luas dan terbuka, jadi tidak sepadat shelter sebelumnya. Ada lahan untuk mendirikan 3-5 tenda.
Ada shelter yang agak terbuka dan bangunan rusak di bawah sepertinya bekas toilet. Istirahat dulu 14 menit, menarik nafas dan menurunkan engap telur gulung ke perut dulu. Menuju ke pos selanjutnya. Dari pos 4 Rawadenok 2 1875 mdpl ke pos 5 Batu Kukus 3 2063 mdpl, melewati shelter Batu Kukus 1 dan 2. Sejauh 844 meter, naik 188 mdpl. Jika dibagi hasilnya 4,5, tetap di kategori agak curam, tapi lebih berat dari sebelumnya. Estimasi selama 1 jam masih dengan jalan tanah berbatu di kawasan hutan tertutup. Lanjut menuju pos 5, langsung diberi tanjakan curam dan masih dengan jalan berbatu. Masih kawasan hutan tertutup yang tidak dilihat juga karena fokus ke jalan yang makin berbatu. Dan melewati shelter Batu Kukus 1. Area shelter tidak terlalu luas, mirip shelter Rawadenok 1. Tapi ada sedikit tanah landai bisa untuk 1 tenda dan bangunan shelter yang cukup besar. Hanya istirahat sebentar 5 menit dan kembali berjalan, langsung disambut tanjakan curam. Dan dapat bonus landai, bahkan ada turunannya, nikmat bener. Setelah itu langsung tanjakan terus, tidak terlalu curam, tapi lumayan membuat nafas hilang. Sampai akhir pendakian, kami tidak berhasil menemukan pos Batu Kukus 3, entah kenapa. Kita jadikan shelter Batu Kukus 2 sebagai pos 5 saja ya. Dan sampai di pos 5 Batu Kukus 2. Pos 4 ke pos 5, 46 menit. Alhamdulillah kali ini lebih cepat 14 menit dari estimasi. Pos 5 berada di kelokan jalur pendakian yang menanjak dan minim area landai terbuka. Ada shelter kecil, tapi tidak ada lahan untuk tenda. Istirahat dulu 17 menit di sini. Menuju ke pos selanjutnya. Dari pos 5 Batu Kukus 3 2063 mdpl ke pos 6 Air Panas 2138 mdpl. Lewat Pondok Pemandangan dan Sungai Air Panas Belerang. Sejauh 500 meter, naik 75 mdpl, jika dibagi hasilnya 6,7. Tetap di kategori agak curam, tapi lebih ringan dari sebelumnya. Estimasi selama setengah jam dengan jalan tanah berbatu di hutan tertutup dan jalur bahaya menyusuri sungai air panas. Menuju pos 6, kembali menapaki jalan tanah berbatu dan terus menanjak. Konsisten terus di kawasan hutan tertutup seperti jalur gede Via Putri pos 1 sampai pos 5. Lalu tanjakan semakin curam. Dan tiba-tiba jalan mulai landai dan lama-kelamaan jadi menurun. Melewati Pondok Pemandangan. Pondok Pemandangan ini adalah pintu masuk area air panas. Berupa tanah landai terbuka yang cukup luas, bisa untuk 3 tenda. Tidak ada shelter tapi ada warung. Ada toilet, mungkin untuk bilas yang buat mandi air panas. Dan potongan batang kayu untuk duduk beristirahat. Setelah istirahat 23 menit, lanjut berjalan memasuki area air panas. Di awal masih sama seperti jalur sebelumnya sampai bertemu papan peringatan. Jalur jadi tanah landai dengan jurang di sebelah kanan yang dibatasi tali webbing. Terlihat uap air membumbung tinggi dari tepi jurang. Dan mengantri giliran menyusuri sungai air panas, karena jalur sempit dan ada juga yang turun. Dan sampai di aliran sungai air panas, yang ujungnya jadi air terjun panas jatuh ke jurang. Jalur bukan menyusuri sungai air panas di tepi, tapi di atasnya, dengan melompat di batu. Berpegangan tali webbing, menyusuri jalur yang menanjak dengan batu pijakan yang licin. Uap airnya tebal, panas air masih aman kena badan, tapi mengandung belerang dan tidak bisa diminum. Batu-batunya licin, sulit seimbang tali bergoyang, di kanan jurang, air panas rembes masuk sepatu, uap air menghujam wajah, bernafas susah, berkali-kali berhenti untuk antri. Tapi semua kesulitan itu membuat jalur ini jadi yang paling berbeda, sekaligus paling berkesan di sepanjang pendakian ini. Sampai di pos 6 air panas, 1 jam 7 menit, alhamdulillah lebih lambat 37 menit dari estimasi. Terdapat shelter kecil yang berada di tepi jalur. Di sampingnya ada bagian sungai yang lebar dan dalam, bisa untuk berendam seperti onsen. Tapi jangan melewati batu pembatas ya, bisa-bisa terbawa arus deras langsung prosotan ke jurang. Dan ada shelter yang lebih besar dengan bentuk seperti gapura keluar area air panas. Menuju ke pos selanjutnya.
Dari pos 6 air panas 2138 mdpl ke pos 7 kandang batu 2181 mdpl yang ada sumber air dan area landai luas untuk camping. Sejauh 313 meter dan naik 44 mdpl. Jika dibagi, hasilnya 7,1, tetap di kategori agak curam, tapi lebih ringan dari sebelumnya. Estimasi selama setengah jam dengan jalan tanah berbatu di kawasan hutan agak terbuka. Hanya ambil gambar 2 menit, tidak istirahat, lanjut jalan lagi. Kembali ke habitat semula, jalan tanah berbatu namun santai karena masih landai. Bisa melihat bagian hulu sungai air panas, dasarnya berwarna putih, jejak belerang. Area hutannya agak terbuka dan jalur jadi sedikit menanjak. Dan sampai di pos 7 kandang batu. Pos 6 ke pos 7, 9 menit, alhamdulillah lebih cepat 21 menit dari estimasi. Pos 7 berupa tanah landai cukup luas, bisa untuk mendirikan 20 tenda lebih. Ada sumber air dari parit atau sungai kecil yang ada di tengah area. Pos ini bisa jadi alternatif tempat camping jika tidak mau berdesakan di kandang badak. Istirahat 12 menit, menikmati udara segar. Tadi di air panas, pengap uap air soalnya. Menuju ke pos selanjutnya. Dari pos 7 kandang batu 2181 mdpl ke pos 8 kandang badak 2400 mdpl. Camping ground utama jalur Cibodas, ada sumber airnya. Sejauh 1000 meter, naik 219 mdpl. Jika dibagi, hasilnya 4,6. Tetap di kategori agak curam, tapi jauh lebih berat dari sebelumnya. Estimasi selama 1 jam 15 menit, dengan jalan tanah berbatu di kawasan hutan tertutup dan melewati Curug Pancaweleh. Menuju pos 8, kembali di jalan tanah berbatu yang landai menurun. Melewati bangunan rusak seperti bekas toilet. Lanjut berjalan turun sampai ke area landai agak luas, bisa untuk 2-3 tenda. Lanjut berjalan sedikit menanjak dan melewati Curug Pancaweleh. Curug indah yang cukup tinggi dan lebar, jadi sumber air karena airnya bisa diminum. Lanjut berjalan sedikit menanjak dan kembali landai menyusuri tepi sungai. Bisa jadi sumber air juga, jalur Cibodas ini sangat berlimpah sumber airnya. Dan mulai masuk kawasan hutan tertutup lagi, jalur juga jadi menanjak cukup curam. Terkadang dapat bonus landai menipu, tiba-tiba langsung tanjakan curam lagi. Tipuan landai dan tanjakan curam itu terjadi berkali-kali. Sampai pada akhirnya tiba di jalur landai panjang mendekati pos 8 yang sebenarnya. Dan sampai di pos 8 kandang badak. 1 jam 25 menit, alhamdulillah lebih lambat 10 menit dari estimasi. Campground utama jalur Cibodas ini berupa tanah landai luas, bisa untuk 50 tenda lebih. Selain di tanah landai, bisa juga camping di lereng bukitnya. Di pinggirnya ada warung jajanan, jual aneka makanan dan minuman. Di pojok area camp, berkumpul semua fasilitas yang menunjang kenyamanan camping. Sumber air yang deras dengan air yang sangat dingin dan enaknya melebihi air mineral. Shelter besar namun sayang atapnya sudah roboh, jadi tidak bisa untuk berteduh jika hujan. Tapi ruangan bagian depannya dijadikan musola, lengkap dengan alat sholat. Ada warung jajanan. Dan ada toilet yang berbayar dengan penjaga, dengan 2 bilik dan antrian yang panjang. Karena bagian landai bawah sudah penuh, jadi cari lokasi camp di lereng bagian atas. Pendakian ini saat libur lebaran. Di lereng bukit saja cari lahan kosong sangat susah. Jika memang fisik masih sangat kuat, bisa lanjut terus dan camping di puncak. Jika tidak mau repot, enaknya camping di kandang batu, tapi jalan ke puncak jadi lebih jauh. Jika tetap di kandang badak, cari di bukit atas, dekat percabangan jalur Gunung Gede. Langsung pasang tenda, istirahat, dan makan siang gabung malam. Seharian cuma ngemil. Karena camp di bukit atas, isi air yang cukup untuk kebutuhan camp dan bekal ke puncak. Buang air di hutan pinggir lokasi camp, bawa sekop, dan jangan buang sampah sembarangan ya. Walaupun tidak dicek pas turun, tetap bawa sampah turun dan buang sampah di kantong Simaksi ya. Insya Allah di area camp tidak ada ancaman babi hutan. Semoga seterusnya begitu. Amin. Istirahat 12 jam 16 menit, tidur sehabis sholat isya untuk besoknya ke puncak sebelum subuh. Dan masuk perjalanan ke puncak.
Dari pos 8 Kandang Badak 2400 mdpl ke puncak Gunung Pangrango 3019 mdpl, melewati percabangan jalur ke puncak Gunung Gede. Sejauh 1688 meter, naik 619 mdpl, jika dibagi hasilnya 2,7, naik ke kategori sangat curam, jalur paling berat di pendakian ini. Estimasi selama 4 jam dengan jalan tanah berakar di kawasan hutan tertutup dengan peringatan bahaya sangat curam. Bangun sebelum subuh, persiapan alat dan bekal, dan mulai perjalanan ke puncak. Masuk jalur pendakian, naik sedikit dari Kandang Badak sampai di percabangan. Jika lurus ke puncak Gunung Gede, belok kanan untuk menuju puncak Gunung Pangrango. Menyusuri jalan tanah berakar dimulai dengan landai dan menurun. Cukup banyak batang pohon tumbang yang harus dilompati. Landai menurun tidak berlangsung lama, mulai menanjak yang kecuramannya naik perlahan. Kembali melompati batang kayu pohon tumbang. Dan kembali menapaki tanjakan curam, dengan kawasan yang sama berupa hutan tertutup. Sudah masuk subuh, jadi cari tanah landai untuk sholat, dan dapat di dekat papan arah ke puncak. Lanjut berjalan, ikuti arah papan ke puncak Pangrango. Kembali gaspol menaiki tanjakan-tanjakan yang curam, dan nafas jadi semakin pendek. Melewati batang pohon tumbang, kali ini merangkak di bawahnya. Jalan akar pohon banyak yang licin, harap hati-hati, saling bantu dan menanjak perlahan saja. Terus menapaki tanjakan curam, walau langkah pelan, nafas pendek dan banyak istirahat. Kicauan burung menemani, dan lumayan menghibur langkah-langkah di tanjakan ini. Matahari mulai terbit, sulit untuk terlihat di hutan tertutup ini, tapi tetap indah, Masya Allah. Langit mulai cerah, cahaya makin terang, jalur pendakian jadi semakin bisa terlihat ya. Jalur pendakian tanah berakar tanjakan curam dari tempat camp kira-kira seperti ini semua. Puncak Gunung Gede mulai terlihat sedikit-sedikit dari sela-sela pohon. Lanjut menapaki tanjakan curam yang kadang dicampur pohon tumbang. Terus menanjak curam, ikuti jalur pendakian yang cukup jelas. Matahari semakin meninggi, udara jadi lebih hangat. Halang rintang dan menapaki tanjakan curam jadi rutinitas di jalur puncak ini. Jika berjalan dalam tim, harus saling bantu dan terus bersama menghadapi jalur sulit ini. Sudah semakin tinggi, sela-sela pohon jadi lebih lebar, jadi bisa melihat Gunung Gede. Terlihat hutan kaki gunung dan lereng puncaknya. Masya Allah indahnya. Lanjut halang rintang dan tanjakan curam lagi. Tiap istirahat bisa lihat Gunung Gede yang sangat indah dan tanaman-tanaman unik. Terus menapaki tanjakan curam jalan tanah. Melewati terowongan, terbentuk dari lorong jalan tanah yang tertimpa pohon tumbang. Keluar terowongan ada percabangan, belok kiri dengan jalan sempit ini. Lanjut di tanjakan curam dan arena halang rintang. Dan istirahat mengambil nafas. Polanya begitu terus berulang. Kembali bermain di tanjakan curam, arena main tanah, dan tantangan halang rintang. Jika ada yang turun, tidak usah ditanya masih berapa jauh puncak. Nikmati saja perjalanannya. Jangan bosan halang rintang, tanjakan curam, dan main tanah ya. Jika tanjakan berkurang curamnya, lama-lama jadi landai, pertanda puncak sudah dekat. Dan akhirnya sampai juga di puncak Gunung Pangrango 3019 mdpl. Setelah pendakian sejauh 7,8 km, naik 1700 mdpl, dan selama 25,5 jam. Pos 8 ke puncak 5 jam 26 menit. Alhamdulillah lebih lambat 1 jam 26 menit dari estimasi. Puncaknya hanya berupa sedikit tanah landai dikelilingi hutan tertutup.
Terdapat tugu puncak dan papan plakat untuk berfoto. Ada shelter pondok kayu terbuka dengan salah satu tiang penyangganya melayang, cukup unik. Dan ada sedikit celah terbuka dengan bendera merah putih untuk berfoto dengan pemandangan Gunung Gede di belakangnya. Masya Allah indahnya. Tidak luas dan ramai pendaki, area puncak jadi sangat padat. Foto-foto dan istirahat dulu 18 menit. Menuju ke puncak kedua, dari puncak Gunung Pangrango 3019 mdpl ke Lembah Mandalawangi 2975 mdpl yang ada sumber air dan bisa untuk camping. Sejauh 156 meter, turun 44 mdpl. Jika dibagi hasilnya minus 3,6. Turun ke kategori curam tapi menurun. Jalur paling ringan di pendakian ini. Estimasi selama 1/4 jam dengan jalan tanah berakar di kawasan hutan tertutup ke area sabana luas dengan banyak edelweiss. Berjalan ke belakang shelter, masuk jalur pendakian lagi. Tetap jalan tanah di hutan tertutup, tapi kali ini menurun terus dan lama-kelamaan landai. Jika sudah landai dan keluar dari area hutan, maka puncak kedua sudah dekat. Dan sampailah di puncak kedua Lembah Mandalawangi, 2975 mdpl. Setelah berjalan sejauh 156 meter, turun 44 mdpl selama 6 menit. Puncak ke lembah 6 menit, alhamdulillah lebih cepat 9 menit dari estimasi. Lembah atau alun-alun Mandalawangi berupa sabana luas yang ditumbuhi edelweiss. Yang hampir sama dengan alun-alun Surya Kencana yang ada di Gunung Gede seberangnya. Dan jadi satu-satunya daya tarik yang ada di puncak Pangrango. Masya Allah indahnya. Di sini bisa mendirikan tenda dan muat lebih dari 50 tenda. Sumber air di tengah sabana berupa cerukan kecil seperti parit dengan debit air yang tidak terlalu deras. Dan banyak tanaman edelweiss, dari yang baru tumbuh, besar dan berbunga, dan mati kering. Di tengahnya ada batu seperti nisan, tertulis nama dan tanggal, mungkin pendaki yang wafat di sini. Kabarnya Abu Jenazah Suhogi, aktivis mahasiswa tahun 60-an, salah satu pendiri Mapala UI, juga ditebar di sini, tempat favoritnya. Buat yang mau mendaki, siapkan alat dan bekal yang cukup ya. Jangan memaksakan diri, tahu batas kemampuan dan keadaan. Pendakian bisa diulang, tapi tidak untuk nyawa. Duduk santai di padang rumput sambil makan bekal. Jadi kenikmatan hakiki di pendakian ini. Tangan lagi, ini turun pasti banyak pegang. Total waktu pendakian estimasinya 9 jam 15 menit, tapi aktualnya 25 jam 53 menit. Jadi lebih lambat 16 jam 38 menit. Jika dikurangi waktu camping 12 jam 16 menit, keterlambatan berkurang jadi 4 jam 22 menit. Jika dikurangi waktu istirahat di tiap pos 1 jam 53 menit, keterlambatan berkurang jadi 3 jam 29 menit. Ya, pendaki jompo tim keong nggak olahraga selama Ramadan, makan ketupat opor, rendang pas lebaran, langsung naik Pangrango. Lumayan lah, cuma telat 3 jam 29 menit. Lalu, bagaimana tingkat kecuramannya dibanding gunung lain? Jarak 7938 meter dibagi kenaikan 1613 mdpl didapat kecuraman 4,9 agak curam. Berada di bawah Gede Putri 4,8 agak curam, Merbabu Selo 4,1 agak curam, dan Sindoro Kledung 3,3 curam. Kelihatannya paling tidak curam ya dibanding yang lain. Apakah direkomendasikan untuk pemula? Ya, tapi cuma sampai kandang badak. Jalur ke puncaknya sangat curam, sebaiknya bukan jadi pendakian yang pertama. Tidak lama di Mandalawangi dan langsung turun. Sampai kandang badak lewat zuhur, makan dan packing selesai lewat asar, turun sampai base camp lewat isya 2 jam, dan kehujanan. Wah, pokoknya pendakian Pangrango sungguh sangat wah. Dan yang terpenting, jangan lupa olahraga rutin ya sebelum ke Pangrango. Ya, sekian saja konten kali ini. Semoga bermanfaat dan selamat jalan-jalan murah meriah serta mendaki ceria. Ceria dong di tanjakan puncak Pangrango. Jangan lupa like, komen, share konten ini, dan yang terakhir, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe ya.